Sungai atau kali ini pernah menjadi tempat mencari jodoh bagi muda-mudi yang sedang mencari pasangan dengan cara menumpang perahu dan melempar kue yang berisi kacang hijau. Banyak muda-mudi yang menemukan jodohnya di sini dan perlahan tempat ini mulai disebut Kali Jodoh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya Pasiarsa. Selamat datang di RTH dan RPetra Kali Jodoh. Teman-teman, kali ini kita akan jalan-jalan di Kali Jodoh yang berada di dua wilayah kota administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Berbicara mengenai Kali Jodoh, banyak warga Jakarta maupun luar Jakarta yang pernah mengenal dan mendengar tempat ini sebagai tempat hiburan malam. Tapi kini Kali Jodoh telah berubah fungsi menjadi ruang terbuka hijau dan ruang publik terpadu ramah anak. Pada tahun 2016, warga Kali Jodoh direlokasi ke Rusun Marunda dan Pulau Gebang. Kemudian Pemda DKI menggandeng pihak swasta untuk membangun ruang terbuka hijau dan ruang publik terpadu ramah anak. Sejak saat itu, wajah Kali Jodoh berubah menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang ingin bersantai menghabiskan waktu senggang di sore hari ataupun di akhir pekan. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang ingin datang ke Kali Jodoh lewat tol dalam kota, bisa keluar di pintu keluar tol Angke Pejagalan Glodok, atau jika kalian menggunakan kendaraan umum, bisa naik angkot M3, jurusan Kota Kapuk Kamal. Sebelum tahun 2016, Kali Jodoh terkenal sebagai tempat prostitusi dan perjudian. Kita flashback sejenak sebelum akhirnya Kali Jodoh dikenal sebagai tempat hiburan malam. Ternyata Kali Jodoh pernah menjadi pusat niaga pada masa kolonial saat Jakarta masih dikenal sebagai Batavia. Ada dua versi cerita masa lalu mengenai Kali Jodoh yang diketahui oleh penduduk lokal sampai saat ini. Versi pertama, di tahun 1600-an banyak buronan atau pelarian perang dari wilayah Manchuria yang berlabuh di Batavia. Konon mereka sering ke Kali Jodoh untuk mencari selir atau istri sementara sebagai pengganti istri mereka yang ada di kampung halaman. Perempuan yang akan menjadi simpanan disebut Cao Bau, yang dianggap memiliki status atau derajat lebih tinggi dibanding wanita panggilan. Dampak dari aktivitas ini membuat Kali Jodoh mulai menjadi wilayah prostitusi terselubung dan mulai berlangsung aktivitas seksual dengan transaksi uang. Versi lainnya mengatakan bahwa Kali Jodoh dahulu merupakan tempat perayaan budaya Tionghoa yang bernama Peh Chun. Salah satu tradisi dalam perayaan Peh Chun adalah pesta air, dan pesta air ini diikuti oleh kaum muda, laki-laki, dan perempuan. Mereka menumpang perahu melintasi Kali Angke dan setiap perahu berisi 3 atau 4 laki-laki dan 3 atau 4 perempuan. Jika laki-laki senang dengan perempuan yang ada di perahu lainnya, maka dia akan melempar kue yang berisi kacang hijau ke perahu yang ditumpangi perempuan tersebut. Dan jika perempuan yang mendapatkan kue itu merasa suka dengan laki-laki pelempar kue, maka dia akan melempar balik kue itu ke laki-laki tersebut. Tradisi mencari jodoh ini secara perlahan menjadi sebutan untuk tempat ini, dan akhirnya tempat ini mulai disebut Kali Jodoh. Namun tradisi ini telah berhenti sejak tahun 1958 saat kepemimpinan Wali Kota Jakarta Sudiro. Pada tahun 1960-an banyak pendatang baru dari berbagai wilayah di Indonesia yang tinggal di Kali Jodoh. Dengan semakin banyaknya penduduk yang menempati wilayah Kali Jodoh, perlahan tempat ini berubah menjadi tempat prostitusi.
Dan seiring berjalannya waktu, tempat prostitusi Kalijodo mulai bertransformasi menjadi tempat prostitusi terbesar di kota Jakarta, dan keadaan ini berlangsung sampai tahun 2016 silam. Pada tahun 2016, Pemda DKI yang saat itu di bawah kepemimpinan Ahok menertibkan Kalijodo dan merelokasi warganya. Penduduk yang memiliki KTP Jakarta dipindahkan ke Rusun Marunda dan Pulau Gebang, sedangkan yang tidak memiliki KTP Jakarta diarahkan untuk kembali ke kampung halamannya. Setelah proses penertiban selesai, Pemda DKI mulai membangun ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA dan ruang terbuka hijau atau RTH. Kalijodo kini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti taman bermain anak, tempat bermain bola, amphitheater, monumen, area BMX, serta area skatepark berkelas internasional, dan ada juga stand untuk menjual aneka kuliner dan toilet. Ini adalah kawasan skatepark Kalijodo yang cukup terkenal dan banyak dikunjungi oleh para skater baik pagi maupun sore hari untuk bermain skateboard di sini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya dari Pasiarsa.